Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam edisi vlog dari blog Strategi Manajemen ya, blog bisnis terbaik nomor 1 di Indonesia ya. Blog Strategi Manajemen, Anda bisa googling ya, namanya ya, blog Strategi Manajemen. Dengan saya blogernya Yudhya Antareksa, Master of Science in Human Resource Management ya. Dalam edisi vlog kali ini kita akan bicara sebuah buku yang menarik ya, ini bukunya ya. Judulnya I Will Teach You to Be Rich ya. Karangan dari Ramit Sethi ya, salah seorang blogger favorit saya juga ya. Ramit Sethi itu juga blogger terkenal, dia salah seorang ahli personal finance. Nah, menulis buku yang covernya menarik ya, judulnya juga menarik, I Will Teach You to Be Rich ya. Bagaimana Anda menjadi lebih makmur ya, menjadi lebih tajir. Buku ini tebal ya, jadi saya tidak akan membahas satu persatu, saya hanya akan membahas 2 insight saja mas ya, 2 insight saja dari buku ini ya. Karena durasi vlog ini juga tidak akan terlalu lama ya. Jadi insight yang pertama ini mas, mbak-mbak ya. Insight yang pertama itu menurut Ramit Sethi ya, itu ketika Anda mau menjadi lebih makmur, menjadi lebih tajir, itu sebaiknya fokus bukan pada apa yang harus Anda hemat ya, tapi fokus bagaimana Anda mengembangkan earning Anda atau income Anda ya. Banyak orang terjebak bagaimana caranya hidup hemat gitu ya. Sebulan yang lalu saya melihat di Twitter ada sebuah kampanye bagaimana bisa hidup dengan uang 50.000 per hari gitu ya, misalnya ya, hidup hemat gitu ya. Tapi itu sebuah pepatah yang tidak begitu benar ya. Ada sebuah pepatah namanya hemat pangkal kaya. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Karena kalau gaji Anda 5 juta per bulan, ya maksimalnya Anda bisa hemat ya cuma 5 juta ya. Jadi hanya terbatas. Sebaliknya ketika Anda fokusnya pada earning your income, multiply your income, bagaimana meningkatkan income Anda itu unlimited. Ya, jadi alih-alih fokus pada bagaimana menghemat, sebaiknya Anda gunakan otak Anda, kreativitas Anda untuk bagaimana meningkatkan revenue Anda atau income Anda. Ya, jadi jangan terlalu terjebak pada pola pikir bahwa saya harus hidup hemat, ya. Sekali lagi kalau gaji Anda cuma 3 atau 4 juta atau 5 juta, ya maksimalnya Anda hemat ya sekitar itu. Tapi kalau Anda bisa meningkatkan revenue Anda sampai 10 kali lipat, itu kan wonderful ya. Jos Marco Jos gitu ya. Itu penting karena saya pernah membaca sebuah buku juga yang menarik ini mas, mbak-mbak ya. Ketika otak Anda digunakan untuk berpikir bagaimana cara menghemat hidup ya. Misalnya karena mungkin gaji Anda terbatas ya, cicilannya banyak, cicilan varionya juga belum lunas gitu ya. Kemudian Anda berjibaku berpikir bagaimana menghemat uang yang sudah sangat terbatas, itu dangerous. Kenapa? Karena otak Anda menjadi depleted ya. Ruang willpower Anda menjadi lelah. Kenapa? Karena willpower dan kekuatan otak Anda sudah Anda habiskan untuk berpikir bagaimana caranya hidup hemat. Dan itu dangerous. Karena kemudian ruang otak Anda atau sisa otak Anda untuk berpikir kreatif bagaimana meningkatkan income itu hilang. Itulah dangerousnya ya. Jadi ketika Anda fokus pada bagaimana hidup hemat, bagaimana cara menghemat pengeluaran, bagaimana cara menghemat belanja, kekuatan otak Anda untuk berpikir kreatif meningkatkan penghasilan hilang. Karena willpower Anda sudah diserap habis untuk berpikir mengenai bagaimana caranya menghemat uang. Itu kunci itu mas. Yaitu kunci yang ditulis oleh Ramit Sethi ini ya. Jadi alih-alih menggunakan otak Anda untuk berpikir bagaimana cara menghemat uang, lebih baik gunakan kekuatan otak Anda itu untuk berpikir bagaimana caranya meningkatkan income. Karena seperti yang pernah saya tulis di blog, willpower Anda itu terbatas ya. Cadangan willpower Anda itu terbatas ya. Jadi kekuatan kreativitas Anda itu terbatas sebenarnya ya. Memori kekuatan willpower dalam otak kita itu terbatas. Jadi ketika willpower Anda habis untuk berpikir kekurangan, untuk berpikir penghematan, ya sudah, Anda habis. Makanya hidup Anda stuck mungkin ya, nasib Anda stuck karena kreativitas untuk berpikir meningkatkan penghasilan hilang, tidak lagi tersisa, lenyap, ditelan angin gitu ya. Oke. Itu insight pertama mas, ya insight pertama. Jadi, kemudian pertanyaannya kan berikutnya, bagaimana caranya earning, multiply your income gitu ya? Bagaimana caranya meningkatkan income Anda gitu ya? Ya ada 2 cara mas ya, mbak-mbak ya, simple. Kalau Anda karyawan ya do your
increase your kompetensi gitu ya, tunjukkan prestasi kerja. Kadang-kadang yang salah itu ketika Anda merasa kerja di perusahaan gajinya tidak begitu tinggi, kemudian Anda malas-malesan, Anda tidak termotivasi, dan kemudian prestasi kerja Anda abal-abal gitu ya, amburadul. Itu dangerous, karena Anda tidak akan mungkin bisa berkembang bukan hanya di tempat itu, tapi mungkin juga di tempat lain. Orang dengan mindset positif adalah apapun yang saya terima hari ini, saya tetap akan menunjukkan prestasi kerja yang cetar membahana. Kenapa? Karena somehow nanti manajemen akan melihat. Kalaupun manajemen di kantor Anda sekarang tidak melihat itu, somehow nanti Anda bisa dengan mudah pindah ke perusahaan lain yang bisa memberikan gaji yang lebih mahal, sepanjang CV Anda penuh dengan prestasi kerja yang cetar membahana. Ya, kalau prestasi kerjanya abal-abal ya, ordinary ya, Anda tidak akan mungkin bisa pindah ke perusahaan lain dengan gaji lebih tinggi. No way, ya, impossible. Ya. Jadi supaya Anda bisa diterima oleh pasar, diterima oleh perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, ya prestasi kerja Anda ditunjukkan. Ya, apapun kondisi saat ini. Jadi always do your best, create atau rajut prestasi kerja yang wow. Somehow nanti orang lain akan melihat atau perusahaan lain akan melihat, membaca Anda. Anda bisa ditelepon oleh headhunter dengan tawaran gaji naik 3 kali lipat dari gaji yang sekarang. Itu kan news. Ya. Jos Marco Jos. Itu kalau Anda karyawan ya, kalau Anda juga mau usaha sendiri ya bisa ya. Jadi caranya ya tadi ya, kalau Anda karyawan Anda bisa prestasi kerja supaya karir Anda meningkat. Yang kedua ya Anda bisa mulai usaha sampingan ya. Jadi Anda bisa berjualan online, Anda bisa buka lapak di Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Nah ini ada kaitannya dengan insight kedua ya. Jadi insight kedua dari buku ini ya, sekali lagi insight pertama tadi ingat ya, fokus pada abundance, fokus pada bagaimana meningkatkan income, bukan bagaimana menghemat uang. Ya. Insight yang kedua, simple mas ya, investasi ya. Cara terbaik untuk menjadi kaya itu selain kerja keras ya investasi. Ya, investasikan uang Anda. Nah menurut Ramit Sethi ya kalau bisa at least 30% dari annual income Anda diinvestasikan. 30% dari annual income. Jadi kalau income Anda setahun 100 juta misalnya ya, gaji Anda sebulan let's say 8 juta, setahun 100 juta ya, 30%-nya dialokasikan untuk investasi. Ya. Jadi Anda punya 30 juta untuk investasi per tahunnya. Yang bagus di Indonesia itu investasi, instrumen investasi ya 3 ya. Yang pertama properti, cuman harganya mahal ya. Bisa 500 juta ya, Anda mungkin tidak sanggup ya untuk investasi properti. Yang kedua, investasi reksadana sebenarnya ya. Reksadana sekarang hanya dengan uang 200.000 Anda sudah bisa investasi di reksadana. Dan sejarah menunjukkan return reksadana itu setahun rata-rata bisa sampai 20%. Ya. Jadi kalau Anda punya investasi di reksadana dengan nominal katakanlah 50 juta, Anda dapat setahun at least 10 juta ya, 20%-nya ya. Kalau Anda punya 100 juta ya Anda dapat 20 juta. Bahkan ada sebuah reksadana yang dalam kurun waktu 15 tahun naik sampai 60 kali lipat. Jadi kalau Anda invest di reksadana itu 10 juta 15 tahun yang lalu, hari ini nilai Anda 10 juta itu menjadi 600 juta. Wonderful, wow. Ya. Apa itu nama reksadananya? Nanti akan kita bahas kapan-kapan lagi ya, dalam kesempatan vlog berikutnya. Nah, selain reksadana, selain properti, yang ketiga sebenarnya uang Anda bisa diinvestasikan untuk memulai usaha sampingan yang tadi saya bilang tadi ya. Bisa Anda belikan mobil ya, cicilan mobil, dan kemudian mobilnya Anda pakai untuk Uber ya, dipakai untuk taksi Uber gitu ya, disewakan ke taksi Uber. Atau Anda punya uang tabungan 10 juta bisa Anda gunakan untuk investasi kulakan barang ya di Tanah Abang, kemudian Anda jual secara online. Atau kalau Anda punya uang 5 juta ya Anda gunakan untuk kursus ya, kursus di tempat saya misalnya di edubisnis.net gitu ya. Saya punya kursus online bagaimana menghasilkan uang dari internet ya di edubisnis.net. Biaya kursusnya sih murah, cuma 400.000 ya. Jadi kalau Anda punya modal 5 juta jauh lebih dari cukup ya. Intinya adalah investasi uang itu bisa Anda alokasikan untuk properti, reksadana, atau untuk usaha sampingan ya. Usaha sampingan macam-macam, atau
Yang terakhir tadi usaha untuk mengembangkan diri Anda, ya, menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh, yang lebih kompeten. Oke, itulah dua insight saja ya yang mau saya sampaikan dari buku ini ya. Jadi yang pertama, selalu ingatlah fokus pada bagaimana meningkatkan penghasilan, bukan menghabiskan waktu dan willpower Anda untuk berpikir kekurangan atau berpikir menghemat uang. Itu insight pertama ya. Insight yang kedua tadi investasi. Dan yang tidak kalah pentingnya saya mau bilang bahwa salah satu investasi terbaik itu adalah investasi untuk memintarkan otak Anda. Investing on your brain itu salah satu investasi paling baik dalam sepanjang sejarah hidup Anda. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih ya. Vlog dari saya dipersembahkan oleh Blog Strategi Management. Ya, bisa Anda googling Blog Strategi Management, blog bisnis terbaik di Indonesia. Salam sukses, penuh keberkahan.